Ayo bangun! Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu bersemangat. Yuk kita mulai persiapan ibadahnya. Pertama, persiapkan hati adik-adik. Eits, jangan sampai adik-adik bermalas-malasan ya. Kedua, duduk yang tenang dan manis. Jangan nonton sambil makan ya adik-adik. Ketiga, persiapkan Alkitab dan media ibadah virtualnya. Jangan sambil main games atau sosmed ya. Wah, adik-adik benar-benar taat ya. Terima kasih buat kesungguhan hati adik-adik untuk selalu mengerjakan aktivitas. Jangan lupa aktivitas kita minggu ini ya. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Kak Kiki dan Kak Marta. Dan pada hari ini tim pemusik kita adalah Kak Elsa. Dan juga ditemani oleh guru-guru sekolah minggu yang lain. Dan untuk memulai kebaktian ibadah kita hari ini, kita melakukan saat teduh terlebih dahulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap Oke, dong. kita siap? Siap. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Akan bersuka cita dalam nama Tuhan. Semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama sampai kedua. Kita nyanyikan adik-adik ya. Kita masuk rumahnya,
dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya, kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Nah, kakak berdua nih dengan Kak Evoni hari ini juga mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi. Kak Evoni senang gak jadi anak Tuhan? Apa senangnya Kak jadi anak Tuhan? Adik-adik gimana? Emang sih ya, jadi anak Tuhan itu ada juga nggak enaknya. Hari Minggu orang-orang pada nonton kartun, orang-orang main game. Kita, karena kita masih pandemi, jadi kita masih harus menggunakan handphone kita untuk buka YouTube online, untuk mengikuti ibadah. Ya kan Kak Evoni? Betul Kak. Nah, di rumah kira-kira anak-anak di rumah suka ngeluh nggak sih? Ngeluh Kak. Mereka lebih tertarik dengan nonton kartun atau permainan yang lain. Nah, untuk itu Kak Evoni, kita mau ajak adik-adik kita sekarang untuk merasakan betapa senangnya jadi anak Tuhan. Kakak mau remind adik-adik ya dengan lagu ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Yuk nyanyi bersama yuk dek. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kata Tuhan, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Apalagi yang bikin dosa itu ya Kak Evoni? Nakal kayaknya. Oke, kita nyanyikan adik-adik ya, nggak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal,
Adik-adik masih ingat enggak hukum Taurat kita? Nah, yang sekarang adalah hukum Taurat yang ke-6. Yang keberapa adik-adik? Yang ke-6, yaitu jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Ingat kan adik-adik? Ingatin ya, hukum Taurat yang ke-6. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan dengan tema Yesus dan saksi dusta. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian kita bagaikan bejana. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, ini saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengar cerita, berkati setiap kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun berada Tuhan, supaya kami boleh mendengar, mengerti, dan boleh bisa melakukan di dalam kehidupan kami tentang firman yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu hari ini tanggal berapa? Pastinya kalau hari ini hari Minggu ya, tanggalnya adalah 14 Maret di tahun 2021. Nah, kalau di dalam minggu gereja adalah minggu letare, yang artinya bersukacitalah atau marlasni roha mahamu. Oke adik-adik, sekarang sebelum dengar cerita, kita mau sama-sama siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Buka dulu Alkitabnya nanti ya, dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Bang Devon akan memimpin membaca Alkitab, tapi adik-adik sama-sama kita melihat dan menyimak firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan firman dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Di bawah judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus,
Mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Yeay, kakak sekarang sudah ditemani sama Kak Marta. Adik-adik sudah rindu juga sama Kak Marta kan? Sekarang kakak mau tanya sama Kak Marta dulu ya adik-adik. Kak Marta suka baca buku nggak? Suka dong, Kak. Suka lihat-lihat gambar di dalam buku itu? Suka dong. Kak Marta suka yang berwarna atau yang hitam putih? Pasti berwarna adik-adik ya. Sayang banget ya adik-adik. Buku kakak hari ini masih hitam putih. Ya. Kayak televisi opung zaman dulu loh. Tapi cobalah dulu ya Kak Marta. Tidak ada yang mustahil hari ini. Coba Kak Marta tepuk dulu 3 kali. Cukup 3 kali, Kak? Iya, 3 kali aja. Tepuk adik-adik ya. Hitung. 1, 2, 3. Kita mau lihat ya adik-adik ya. Sudah berubah kan? Siap? Wah, kok warna-warni, Kak? Keren Kak Marta ya. Bisa merubah warna-warna dengan tepukan 3 kali Hebat saja. dong aku. Tepuk tangan dong buat Kak Marta. Tapi sekali lagi kakak juga masih mau punya permainan lagi Kak Marta. Apa, Kak? Kak Marta punya uang nggak? Ya, berapa? Ya berapa aja, aku pinjem deh. Ya udah, aku kasih jajan ya. Kak Rani. Ya ampun adik-adik, 2.000. Dapat apa 2.000? Paling bisa beli bonbon, beli permen. Itu kan nggak baik ya adik-adik ya. Paling buat jajan, nggak mau aku kan nggak boleh jajan. Nggak boleh kita jajan-jajan ya adik-adik, itu nggak bagus. Ada lagi yang berwarna yang ada nggak yang uangnya warnanya sama kayak baju kita? Ada. Ayah, pinjam Buat dong. ditabung tapi ya. Enggak lah. Oh, boleh lah. Oke. Tapi simpanlah dulu ya Kak Marta di salah satu gambar lah di mana. Ini kan ada culanya nih. Mana tahu uangnya jadi tambah banyak. Ya adik-adik, lihat baik-baik adik-adik. Uang Kak Marta tadi disimpan di antara ada burung apa ini Kak Marta? Adik-adik tahu? Enggak. Yeay, Kak Marta kalah sama adik-adik kan? Adik-adik lebih tahu. Sama ada satu lagi binatang apa ini? Badak bercula 2. Oke, sekarang tutup Kak Marta, bukunya tutup. Tutup ya. Tutup baik-baik. Siap ya. Kak Marta tadi kan mewarnai buku dengan tepukan 3 kali. Ya. Sekarang uang ini pun coba dengan tepukan 3 kali. Apa yang akan terjadi adik-adik? Tepuk 3 kali ya. Duitnya masih ada ya? Pastilah. Oke. 1, 2, 3. Lihat adik-adik. Siap?
takut. Takut nggak? Siap ya? Siap? Oh. Ya. Ah, kemana Kak? Maaf Kak Marta. Duit aku kemana? Maaf ya, uang dan gambarnya pun hilang. Adik-adik masih penasaran? Bohong nih Kak Rani. Kemana? Adik-adik, tadi kita sudah melihat sama-sama. Adik-adik masih penasaran ya dengan sulap tadi? Adik-adik tahu kenapa kakak mengawali cerita ini dengan sulap? Ya, karena seperti tema kita minggu ini tentang Yesus dan saksi dusta. Nah, ada kaitannya adik-adik dengan permainan kita. Adik-adik pernah mengira nggak kalau pesulap itu adalah pembohong? Atau tukang sulap itu adalah tipu-tipu? Mungkin ya, bisa jadi. Tetapi satu hal yang adik-adik harus tahu. Tukang sulap atau pesulap itu semata-mata hanya untuk menyenangkan atau menghibur penonton, menghibur kita yang menyaksikannya. Tetapi cerita kita hari ini tentang saksi dusta. Saksi dusta adalah sesuatu perkataan yang merugikan orang lain. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Frisda tentang apa? Ya, tentang pengkhianatan. Minggu ini kita masih kelanjutannya dari cerita yang minggu lalu ya adik-adik. Ketika minggu lalu ada seorang murid Yesus, adik-adik masih ingat siapa namanya? Ya, Yudas Iskariot yang sudah menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan kepada orang-orang yang menginginkan bahwa Yesus itu untuk dihukum. Nah, ketika Yesus sudah ditangkap, hari ini Yesus dibawa ke pengadilan. Apa sih Kak pengadilan itu? Aku nggak ngerti. Pengadilan adalah tempat di mana tersangka atau orang yang dituduh bersalah itu menerima hukuman. Pada saat itu orang yang bersalah itu divonis atau ditentukan berapa lama dia harus dihukum. Kira-kira berapa lama ya hukuman Tuhan Yesus? Adik-adik tahu? Oke, kakak mau ceritakan dulu tentang bagaimana situasi di dalam pengadilan tersebut. Kalau adik-adik pernah ada yang suka nonton film, ada orang yang masuk ke dalam satu ruangan, ya sedang diadili. Di sana ada hakim. Hakim itu adalah orang yang menentukan, yang memutuskan tentang hukuman itu. Yang kedua ada terdakwa atau orang yang disangka atau dituduh bersalah. Lalu tidak kalah pentingnya seorang lagi adalah saksi. Tetapi saksi ini adik-adik yang diperhadapkan di persidangan itu di saat Yesus disidang itu adalah saksi dusta, saksi yang tidak benar. Kok bisa sih Kak saksi yang tidak benar masuk ke dalam persidangan? Itulah yang terjadi. Kak, Yesus itu kan Tuhan, Yesus itu kan Allah. Kenapa Yesus diam saja? Itu seperti yang Kak Frisda minggu lalu katakan. Yesus tidak mau berbuat seperti apa yang orang lain berbuat terhadap dia. Begitu persidangan berjalan, beberapa saksi sudah memberikan kesaksiannya yang bohong-bohong itu. Ternyata tidak ada satupun kesaksian yang membuat hakim itu memutuskan tentang hukuman terhadap Yesus. Karena tidak satupun kesalahan yang didapati. Yesus itu ternyata tidak ada kesalahannya adik-adik. Tetapi saksi-saksi dusta itu tidak sampai di situ. Datang lagi dua orang. Dia mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sana yang mengatakan demikian. Orang ini dia tunjuk kepada Yesus. Orang ini pernah mengatakan bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari.
Oh. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia menyangkal? Tidak. Kenapa Kak? Kok Yesus nggak menyangkal? Ya, karena yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah nubuatan, seperti yang kalau kalian baca nih di Perjanjian Lama, ya. Dan itu semua itu untuk pengajaran bagi kita. Semua yang dilakukan Tuhan adalah hal-hal yang baik. Tetapi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat di situ sangat tidak menyukai pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya imam kepala bertanya sekali lagi dengan tegas. Dia katakan, apakah engkau tidak menyangkalnya? Apakah engkau Mesias? Katanya, kata imam kepalanya. Lalu Yesus hanya menjawab, engkau telah mengatakannya itu. Dengan marahnya imam kepala langsung mengatakan dan dia mengoyakkan bajunya. Lalu dia berkata, apalagi yang kita tunggu? Kita tidak perlu lagi saksi. Orang ini telah layak untuk dihukum mati. Wah, orang semua bertepuk tangan. Orang yang menginginkan Yesus untuk dihukum semua bertepuk tangan. Karena mereka berhasil bermuslihat, berhasil untuk bertipu daya untuk menjebloskan Yesus sehingga Yesus dihukum. Ternyata mereka tidak sampai di situ. Mereka semua bertindak anarkis. Ada yang memukul, ada yang meludahi, ada yang menghina. Sampai dia bertanya, kalau kau Mesias, tunjukkan dan katakan siapa yang memukulmu, kata orang-orang di sekeliling itu. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang, dia tetap melakukan, karena apa yang dia lakukan semua adalah kehendak Allah. Karena Yesus yakin bahwa anak manusia yang akan duduk di singgasana di tahta yang maha kuasa, itulah yang akan dia genapi. Nah, adik-adik, seperti tadi yang awal kata kakak sampaikan sama adik-adik. Kalau sulap itu untuk menghibur orang-orang, untuk memberikan hiburan, tetapi tipu daya atau saksi dusta itu sangat merugikan. Seperti yang dilakukan di dalam persidangan itu. Yesus yang tidak bersalah, dia dihukum karena adanya saksi dusta. Nah, adik-adik setelah mendengar cerita hari ini, apakah masih ada yang mau berbohong? Jika adik-adik berbohong, banyak orang loh yang disakiti. Ada orang yang terluka, ada orang yang dirugikan. Maka mulai hari ini seperti salah satu pujian kita tadi, bahwa bohong itu dosa, tipu-tipu itu dosa. Jadi berlakulah sebagai anak Tuhan yang baik. Tidak bohong, tidak boleh tipu-tipu. Kita mau jadi anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami, anak-anak kami, untuk firman Tuhan hari ini, bahwa kami tidak boleh berbohong. Kami harus melakukan tubuh panca indera kami untuk melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan. Bapa, dengan pengorbanan-Mu kami mau menyesali setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa yang terkasih, ajarkan kami senantiasa di dalam kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Menggunakan mulut kami untuk berkata-kata yang baik. Inilah kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita mengerjakan aktivitas. Aktivitas hari ini berkaitan dengan tema cerita firman minggu ini ya adik-adik. Yesus dan saksi dusta. Seperti ini ya adik-adik aktivitasnya. Bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan? Ada kertas karton, gunting, mangkok kecil, pulpen dan pensil warna atau krayon. Minta bantuan mama dan papa atau abang dan kakak ya untuk mempersiapkan bahan aktivitas minggu ini. Ayo kita lihat video cara pembuatannya yang akan dipandu oleh Karani. Oke adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas ya. Sediakan
karton atau apapun yang ada di dekat kalian. Kardus boleh kalian pakai untuk membuat aktivitas hari ini. Lalu kakak punya ini untuk membuat cetakan lingkaran ya. Yang ketiga gunting. Kalau adik-adik masih kecil minta bantuan mamah ya. Dan pulpen atau spidol untuk menggambar mukanya nanti. Lalu yang pertama adalah kita buat bentuk lingkaran seperti ini. Kita gambar dulu ya, lalu kita gunting. Yang kedua, kita mau buat bentuk seperti ini ya adik-adik, digunting dari kertas sisanya. Ini kita membuat lidah. Oke, yang ketiga, buat gunting kertas seperti ini ukurannya. Lalu adik-adik lipat menjadi 3 bagian. Nah, dibuat nantinya seperti ini. Nanti ini fungsinya untuk buat standnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, lingkaran yang tadi yang sudah kita gunting, adik-adik buat gambar. Lalu lubangi di bagian mulutnya. Dan jangan lupa kertas yang tadi kalian buat lidah seperti ini. Tulis ayat hafalannya dari Amsal 12 ayat 17. Tulis seperti ini. Lalu kalian lipat. Seperti membuat kipas ya, seperti aktivitas minggu lalu. Tapi kita hanya buat seperti ini saja. Lalu masukkan ke dalam bagian mulutnya. Nah, setelah masuk, kita gunting sedikit di bagian standnya untuk membuat dudukan kepalanya. Seperti ini. Nah, inilah aktivitas kita hari ini. Adik-adik sambil menghafal ayat hafalannya. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita menutup ibadah kita. Kita naikkan lagu pujian respon firman Tuhan kita dengan judul lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kita nyanyikan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Yesus.